Namo Buddhaya teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap selalu semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran 4, 5, 6 pada subtema 2 tematik 4B. Teman-teman, hari ini kita mengulang kembali pembelajaran yang sudah kita pelajari kemarin tentang membuat teks petunjuk dalam bentuk poster. Kalau waktu yang lalu kita membuat teks petunjuk tentang penggunaan alat, kali ini kita akan membuat teks petunjuk dalam bentuk poster. Teks petunjuk yang ada pada poster biasanya adalah jenis poster layanan masyarakat. Kita bisa lihat pada contoh halaman 62, poster cara menghemat energi. Yang ini ya teman-teman. Nih, poster ini ada petunjuk cara nomor 1, caranya untuk menghemat energi seperti ini. Nomor 2, untuk menghemat energi yang dapat kita lakukan adalah seperti ini. Kemudian langkah yang ketiga untuk kita menghemat energi seperti ini. Langkah keempat untuk menghemat energi yang lain adalah seperti ini. Nah, teman-teman, itulah yang disebut dengan poster teks petunjuk, karena dalam poster itu terdapat petunjuk atau cara dalam melakukan sesuatu. Nah, ini contoh poster petunjuk yang lainnya ya teman-teman. Ada poster tentang cara mencuci tangan dengan memakai sabun. Di sini ada 5 langkah cara yang tepat untuk mencuci tangan dengan sabun. Kemudian ini ada poster petunjuk untuk melawan COVID-19. Bagaimana caranya untuk melawan COVID-19? Ini namanya juga poster teks petunjuk. Apakah kalian sudah paham? Nah, teman-teman, sekarang waktunya untuk penugasan mandiri. Kalian bisa melihat poster kalian di buku halaman 62 ya teman-teman. Di situ kalian perhatikan dulu poster yang ada di halaman 62. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. Nah, pertanyaan ini nanti jawabannya harus sesuai dengan isi poster ini teman-teman. Apa isi posternya? Nah, tadi temanya sudah Miss sebutkan kan? Isinya tentang apa? Kemudian informasi apa yang dapat kamu temukan pada poster tersebut? Nah, tentunya poster ini tentang apa? Informasi apa yang bisa kamu lakukan? Kemudian pesannya apa? Temanya sesuai kan? Kemudian apa yang perlu diperhatikan dalam membuat poster? 1, 2, 3, 4 di sini sudah ada. Mudah bukan teman-teman? Nah, kalian bisa mengerjakan soal-soal tersebut di buku tulis bahasa Indonesia kalian menggunakan ballpoint dan ditulis dengan rapi. Dikumpulkan hari ini juga ya teman-teman. Ingat, batas waktu penugasan adalah pukul 3 sore. Nah, teman-teman, sesudah kita belajar tentang poster teks petunjuk, kali ini kita akan beralih ke pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai batu bara. Apakah itu batu bara? Batu bara adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari endapan organik. Utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan yang terkubur selama jutaan tahun sehingga membatu dan menjadi fosil. Nah, unsur-unsur dalam batu bara ada unsur karbonnya, hidrogen, dan oksigennya. Mengapa? Karena batu bara awalnya adalah dari sisa-sisa tumbuhan. Karena itu
Dalam batu bara terdapat unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, batu bara ini termasuk sumber daya alam yang tak terbarukan, teman-teman. Karena untuk menghasilkan atau membentuk batu bara, kita memerlukan waktu jutaan tahun lamanya. Nah, pada slide ini adalah cara pembentukan batu bara. Nah, mineral organiknya, tumbuhan ini menimbun. Jika tumbuhan layu, tumbuhan mati, maka tumbuhan terkubur di dalam tanah, kemudian tertimbun di dalam tanah. Waktu tertimbun di dalam tanah, terjadilah pergeseran kerak bumi yang dikenal dengan pergeseran tektonik, sehingga rawa-rawa yang penuh dengan tanaman, lahan-lahan gambut yang ada tanaman-tanamannya masuk lebih dalam dan akhirnya terkubur, teman-teman. Nih, penimbunannya terjadi. Waktu penimbunan terjadilah proses fisika dan kimia, ya, atau yang sering disebut dengan pelapukan. Akhirnya membentuk tanah gambut, teman-teman. Setelah tanah gambut terbentuk, lama-kelamaan selama berjuta-juta tahun akhirnya terbentuklah batu bara. Nah, kalian bisa juga membaca untuk pembentukan batu bara pada pembelajaran 5 halaman 68 ya, teman-teman. Nih, di sini kalian bisa membaca dengan lebih jelas lagi tentang batu bara. Nah, setelah kalian tahu tentang batu bara, kalian baca pada pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Mari teman-teman kita bahas. Nah, inilah yang namanya batu bara ya, teman-teman. Seperti arang ya, teman-teman. Nah, batu bara itu dapat diambil melalui proses penambangan, teman-teman. Nah, kalau di halaman 70 nomor 1 kalian ditanya, manfaat batu bara bagi kehidupan manusia apa? Ini manfaatnya. Nah, nanti kalau Miss bagikan slide dalam bentuk PDF, silahkan dibaca ya, teman-teman. Kemudian, benda-benda apa saja yang memerlukan bahan bakar batu bara? Nah, ini apa ini namanya? Namanya adalah kompor briket batu bara. Kemudian ada juga kereta api uap dan ada juga mesin uap. Semua mesin yang menghasilkan uap pada umumnya menggunakan batu bara. Mesin-mesin pabrik juga ya, teman-teman. Untuk nomor 3 kalian ditanya, apa dampak positif pemanfaatan batu bara? Dampak positif pemanfaatan batu bara dapat dinikmati untuk kesejahteraan rakyat. Jadi batu bara itu dapat dinikmati untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Caranya bagaimana? Dengan dibukanya daerah tambang, maka penduduk di sekitar daerah tambang akan mendapatkan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, batu bara juga menjadi komoditas ekspor Indonesia, sehingga memberikan kemajuan dan perkembangan serta pertumbuhan perekonomian bagi negara Indonesia. Nah, teman-teman, selain dampak positif, ada juga dampak negatifnya dari pemanfaatan batu bara. Apa dampak negatifnya? Yang pertama, menyebabkan pencemaran udara. Yang kedua, meningkatkan hujan asam. Apa itu hujan asam? Hujan asam itu adalah air hujan yang mengandung kadar asam tinggi yang bisa membahayakan kehidupan ikan-ikan ataupun kehidupan makhluk hidup lainnya ya, teman-teman. Nah, yang ketiga, akan terjadi pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Meningkatnya suhu dari bumi sehingga iklim ini menjadi kacau, musim-musim menjadi kacau. Itu yang disebut pemanasan global. Kemudian
Dampak negatif selanjutnya adalah daerah di sekitar tambang bisa menjadi gersang. Akibatnya tidak dapat dijadikan lahan pertanian. Jadi teman-teman, jika awal daerah itu subur, tapi kalau misalnya ada tambang batu bara, maka lama-kelamaan daerah tersebut akan menjadi daerah yang gersang. Sebab kadar humusnya menjadi berkurang. Kemudian yang kelima, dampak negatifnya bagi pekerja tambang atau warga di sekitar daerah tambang, mereka mudah terkena ISPA. Apa itu ISPA? ISPA itu infeksi saluran pernafasan akut. Jadi mereka gampang sesak nafas ya teman-teman, akibat dari uap dari pembakaran batu bara. Nah teman-teman, untuk selanjutnya, usaha apa yang harus dilakukan untuk mengatasi penggunaan batu bara yang memiliki dampak negatif? Yang pertama, kita dapat menggunakan sumber energi lain yang ramah lingkungan. Ya, kita bisa menemukan energi-energi alternatif lainnya. Kemudian cara yang kedua, mengurangi penggunaan alat-alat atau mesin atau kendaraan yang bertenaga uap, menggantinya dengan alat-alat yang lebih ramah lingkungan. Kemudian untuk selanjutnya, pemerintah juga harus turun tangan untuk membatasi daerah penambangan batu bara supaya tidak banyak daerah yang tercemar. Kemudian warga sekitar juga harus melakukan penghijauan di sekitar daerah tambang agar kondisi tanahnya dapat pulih. Nah, teman-teman, kalian mendapat tugas mandiri, yaitu menyalin penjelasan tentang batu bara pada buku tulis IPS kalian. Nah, yang ini ya teman-teman. Nanti jawaban yang sudah Miss jelaskan tadi silakan disalin di buku IPS kalian. Selain itu, tugas mandiri kalian adalah mengerjakan Ayo Berlatih halaman 60 nomor 1 sampai 3 pada selembar kertas ya teman-teman. Ditulis dengan menggunakan ballpoint dan tulis rapi. Jangan lupa beri identitasnya ya teman-teman. Nih, kita bahas ya. Untuk nomor 1, kalian disuruh menjelaskan perubahan energi listrik apa yang terjadi pada radio, televisi, penanak nasi. Mudah bukan energi listriknya yang terjadi? Perubahan energi apa yang terjadi? Kemudian manfaatnya. Nah, radio ini dimanfaatkan untuk apa? Manusia beli televisi untuk apa? Nih, mama beli penanak nasi yang berupa rice cooker ini untuk apa? Gampang kan? Nah, kemudian yang nomor 3 nih, ada gambar bola lampu pijar teman-teman. Bola lampu pijar dan ada gambar senter. Kalian disuruh menuliskan persamaan. Nah, kedua gambar ini sama-sama menghasilkan energi apa? Mudah bukan? Kemudian perbedaannya tentunya sumber energinya berbeda. Bola pijar ini menggunakan sumber energi berupa apa? Kemudian senter sumber energinya berupa apa? Nah, lalu yang bagian 3B, kalian disuruh menuliskan bentuk perubahan energi yang terjadi di setiap benda tersebut. Yang ini bola pijar dari energi apa diubah menjadi apa? Dari senter energi apa berubah menjadi apa? Mudah bukan teman-teman? Oh iya teman-teman, Miss mohon maaf, tadi Miss salah menjelaskan. Untuk Ayo Berlatih, silahkan kerjakan di buku IPA kalian ya teman-teman. Karena ini 1, 2, 3 ini tentang IPA semuanya. Yang nomor 4 tidak perlu dikerjakan. Hanya nomor 1, 2, dan 3. Silahkan kerjakan di buku tulis IPA. Sekali lagi di buku tulis IPA, bukan di selembar kertas ya teman-teman. Miss mohon maaf tadi salah ucap. Nah,
subtema 2 kita sudah kita lampaui teman-teman. Pembelajaran subtema 2 sudah berakhir di minggu ini. Minggu depan kalian bersiap-siap untuk PH ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk menonton panduan video pembelajaran hari ini. Semoga semuanya tetap semangat, tetap rajin belajar, tetap menjadi anak-anak hebat, kelas 4 punya karya. Namo Buddhaya. Goodbye, see you.